Apakah kamu pernah berada di titik di mana kamu merasa sudah memberikan segalanya, namun justru kamu yang selalu mengejar, kamu yang selalu menunggu, dan kamu yang selalu berharap, sementara dia terlihat tenang, seakan-akan keberadaanmu bukanlah hal penting dalam hidupnya. Ingat satu hal, hubungan yang sehat tidak seharusnya membuatmu merasa rendah diri. Kamu tidak seharusnya terus-menerus menjadi pihak yang mengejar. Ada cara, ada rahasia, ada strategi yang bisa membuat keadaan berbalik. Di video kali ini aku akan membongkar 9 rahasia tak terungkap yang bisa mengubah cara seseorang memandangmu. Rahasia ini bukan sekadar kata-kata kosong, tetapi hasil dari pemahaman mendalam tentang psikologi manusia, tentang bagaimana seseorang bisa tertarik, penasaran, hingga akhirnya terikat tanpa bisa lepas darimu. Bayangkan, dialah yang gelisah saat kamu tidak ada kabar. Dialah yang resah saat kamu mulai diam dan tidak memberi perhatian seperti biasanya. Dialah yang selalu mencari cara agar bisa mendekat lagi padamu. Dialah yang akhirnya mengerti bahwa kehilanganmu adalah hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Setiap rahasia yang akan kamu temukan di sini akan membuka matamu bahwa kamu punya kendali penuh atas dirimu sendiri. Kamu tidak lagi akan merasa menjadi pihak yang tertinggal, karena dengan strategi ini, dialah yang akan terus tertarik, mengejar dan berusaha keras untuk tetap menjadi bagian dari hidupmu. Rahasia ini akan mengajarkanmu bagaimana cara bersikap tenang namun tetap memikat, bagaimana diammu bisa menjadi senjata paling ampuh, bagaimana membangun aura yang membuatnya sulit berpaling, bagaimana mengubah energi mengejar menjadi energi menarik. Percayalah, saat kamu menerapkan ini dengan konsisten, kamu tidak hanya akan membuat dia mengejarmu tanpa henti, tetapi kamu juga akan menemukan kekuatan baru dalam dirimu. Kekuatan untuk dihargai, disegani, dan dicintai dengan cara yang layak. Jangan remehkan kekuatan dirimu. Kadang, yang membuat seseorang terikat bukan karena kata-kata manis, melainkan karena sikap yang membuat mereka sadar bahwa kamu bukan seseorang yang mudah didapat, bukan seseorang yang bisa diremehkan, dan bukan seseorang yang bisa digantikan begitu saja. Tonton video ini sampai akhir karena setiap rahasia yang aku bagikan adalah potongan puzzle yang akan melengkapi perjalananmu menuju hubungan yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih membahagiakan. Dan sekarang, mari dengarkan bersama-sama. Nomor 1, kendalikan emosi Anda. Di tengah dunia yang sering kali dipenuhi oleh drama dan ledakan emosi, kemampuan untuk tetap tenang adalah sesuatu yang langka dan sangat dihargai. Stoikisme menekankan bahwa pengendalian diri adalah pilar utama kebijaksanaan. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Dalam pengalaman pribadi saya pernah menghadapi situasi di mana seorang kolega secara terbuka mengkritik pekerjaan saya di depan banyak orang. Perasaan malu dan marah segera muncul, tetapi saya memilih untuk tidak bereaksi impulsif. Sebaliknya, saya mendengarkan dengan tenang, mengucapkan terima kasih atas umpan baliknya, dan berjanji untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Setelah pertemuan itu, beberapa rekan saya mendekati saya dan mengatakan bahwa mereka mengagumi cara saya menangani situasi tersebut. Ketika Anda mampu mengendalikan emosi Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah pribadi yang stabil dan dapat diandalkan. Orang-orang cenderung tertarik pada individu yang tidak mudah goyah oleh tekanan atau situasi yang sulit. Ini bukan berarti Anda harus memendam emosi, tetapi lebih kepada memahami emosi Anda dan memilih respon yang bijaksana. Praktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saat Anda merasa marah, tarik napas dalam-dalam, hitung hingga 5 dan tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi saya ini akan memperbaiki situasi? Ketika Anda menunjukkan ketenangan dalam menghadapi konflik, Anda tidak hanya memperkuat citra diri Anda, tetapi juga menciptakan rasa hormat dan ketertarikan dari orang lain. Refleksi pribadi saya tentang ini mengajarkan bahwa pengendalian emosi adalah kekuatan yang tidak hanya mengubah cara orang memandang Anda, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan Anda. Dunia penuh dengan individu yang reaktif. Jadilah seseorang yang responsif dan penuh pertimbangan.
ketika Anda melatih pengendalian emosi, Anda juga mulai memengaruhi lingkungan sekitar Anda. Orang-orang akan merasa nyaman berada di dekat Anda karena Anda memancarkan ketenangan yang menenangkan. Dalam sebuah diskusi panas, misalnya, kehadiran Anda yang tenang dapat meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk komunikasi. Namun pengendalian emosi bukan berarti Anda menekan perasaan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa semua emosi adalah sinyal, bukan musuh. Marah misalnya bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak adil atau perlu diperbaiki. Alih-alih membiarkan emosi itu menguasai Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini? Dalam hubungan pribadi, pengendalian emosi juga menjadi daya tarik yang kuat. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tidak mudah terpancing dalam situasi sulit? Orang seperti itu seringkali terlihat lebih dewasa, bijaksana, dan menarik. Mereka memberi kesan bahwa mereka memahami dunia dengan cara yang lebih dalam, dan ini membuat orang lain ingin lebih dekat dengan mereka. Sebagai latihan, cobalah mencatat setiap kali Anda merasa emosi, Anda mulai mendidih. Apa yang memicu perasaan itu? Bagaimana Anda bereaksi? Seiring waktu, Anda akan mulai mengenali pola-pola tertentu dan menemukan cara yang lebih sehat untuk merespons. Pengendalian emosi bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus belajar dan tumbuh. Ketika Anda menunjukkan kemampuan untuk tetap tenang dalam badai, Anda menjadi bukti hidup dari kekuatan stoik yang sejati. Dan ini adalah salah satu kualitas yang paling memikat yang bisa Anda miliki. Nomor 2, jadilah mandiri. Kemandirian adalah sifat yang mencerminkan kekuatan dan kepercayaan diri. Dalam filosofi stoik, kebebasan sejati hanya dapat dicapai ketika seseorang tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaannya. Epictetus dengan tegas menyatakan, jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi terimalah hal itu sebagaimana adanya, dan Anda akan bahagia. Menjadi mandiri bukan berarti memutus hubungan dengan orang lain, melainkan membangun kekuatan batin sehingga Anda tidak terikat pada kebutuhan akan validasi atau dukungan eksternal. Saya pernah belajar pelajaran berharga ini ketika menghadapi momen sulit dalam hidup. Ketika hubungan yang saya harapkan menjadi sumber kebahagiaan justru membawa kekecewaan, saya menyadari bahwa ketergantungan pada orang lain untuk kebahagiaan adalah ilusi. Saya mulai fokus pada diri sendiri, memperbaiki keterampilan, mengembangkan hobi, dan mencari makna dalam kesendirian. Awalnya sulit untuk tidak merasa kesepian, namun seiring waktu, saya menemukan bahwa kemandirian memberikan kebebasan yang luar biasa. Saya tidak lagi merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau terus-menerus mencari perhatian mereka. Orang yang mandiri memiliki daya tarik tersendiri. Mereka terlihat kuat dan tidak mudah terguncang oleh keadaan. Teman-teman saya mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka sering berkata, kamu terlihat lebih tenang dan percaya diri sekarang. Hal ini membuat saya sadar bahwa kemandirian tidak hanya memperbaiki hubungan saya dengan diri sendiri, tetapi juga menarik perhatian orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan sejati ada dalam diri kita sendiri. Jika Anda menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, entah itu pasangan, teman, atau keluarga, Anda memberikan mereka kendali atas perasaan Anda. Tetapi jika Anda mandiri, Anda memiliki kendali penuh atas hidup Anda. Praktikkan kemandirian dengan melakukan hal-hal yang memberi Anda rasa pencapaian tanpa melibatkan orang lain. Mulailah dengan hal-hal kecil, memasak untuk diri sendiri, membuat keputusan tanpa meminta pendapat, atau bepergian sendirian. Ini akan membantu Anda membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Kemandirian juga menciptakan rasa hormat. Orang-orang cenderung menghormati mereka yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Mereka melihat Anda sebagai individu yang tahu apa yang diinginkan dan tidak takut untuk mencapainya sendiri. Namun kemandirian bukan berarti menutup diri dari hubungan. Sebaliknya, ini memungkinkan Anda untuk terlibat dalam hubungan dengan cara yang lebih sehat. Anda tidak lagi mendekati orang lain dengan kebutuhan untuk diisi, tetapi sebagai individu yang sudah utuh dan siap berbagi. Refleksi ini mengajarkan saya bahwa kemandirian adalah dasar dari hubungan yang sehat dan menarik. Ketika Anda mandiri,
Anda tidak hanya membebaskan diri dari beban ekspektasi, tetapi juga menjadi sosok yang layak dikejar oleh orang lain. Dunia menghormati mereka yang berjalan dengan percaya diri di jalannya sendiri, dan Anda bisa menjadi salah satu dari mereka. Nomor 3, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Dalam hidup, ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Cuaca, pendapat orang lain, atau hasil dari usaha kita. Namun ada satu hal yang selalu berada di dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan respon kita terhadap situasi. Stoikisme mengajarkan bahwa fokus pada apa yang dapat kita kendalikan adalah kunci untuk hidup damai dan bermakna. Marcus Aurelius menulis, "Jika sesuatu di luar kendali Anda, mengapa Anda khawatir? Jika itu di dalam kendali Anda, mengapa Anda khawatir?" Saya dulu sering merasa frustrasi ketika menghadapi kegagalan. Dalam pekerjaan, saya pernah bekerja keras untuk sebuah proyek yang akhirnya tidak dihargai oleh atasan saya. Saya merasa marah, kecewa, dan tidak dihargai. Namun, setelah merenungkan prinsip Stoik, saya menyadari bahwa pengakuan dari orang lain bukanlah sesuatu yang bisa saya kendalikan. Apa yang bisa saya kendalikan adalah usaha saya, dedikasi saya, dan bagaimana saya belajar dari pengalaman tersebut. Ketika Anda berfokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda membebaskan diri dari beban emosi yang tidak perlu. Ini bukan hanya tentang menerima kenyataan, tetapi juga tentang mengambil tindakan nyata dalam batas kendali Anda. Dalam situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan ini? Alih-alih terjebak dalam penyesalan atau kekhawatiran, Anda akan menemukan solusi dan rasa damai. Fokus pada kendali juga mengajarkan kita untuk tidak terganggu oleh pendapat orang lain. Dalam hubungan misalnya, Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai atau menghargai Anda. Namun, Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda memperlakukan mereka dan bagaimana Anda menghormati diri sendiri. Dengan demikian, Anda menjadi pribadi yang kuat dan menarik, karena orang lain melihat bahwa Anda tidak tergantung pada validasi eksternal. Pengalaman pribadi saya lainnya adalah saat menghadapi kritik di media sosial. Sebagai seseorang yang sering berbagi opini, saya menerima komentar negatif yang tidak selalu adil. Alih-alih terjebak dalam amarah, saya belajar untuk menerima bahwa pendapat orang lain berada di luar kendali saya. Saya mulai fokus pada apa yang bisa saya lakukan. Menulis dengan lebih baik, menyampaikan pesan dengan jelas, dan tidak terpengaruh oleh komentar yang tidak membangun. Dalam praktik sehari-hari, Anda bisa memulai dengan membuat daftar hal-hal yang Anda khawatirkan. Lalu, bagi daftar itu menjadi 2. Hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan yang tidak bisa. Fokuskan energi Anda hanya pada bagian pertama. Dengan cara ini, Anda akan merasa lebih tenang dan percaya diri. Orang yang mampu fokus pada kendali akan memancarkan ketenangan dan kekuatan. Mereka tidak terlihat sebagai seseorang yang reaktif, tetapi sebagai individu yang penuh kendali atas dirinya. Ini adalah daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Ketika Anda menjalani hidup dengan prinsip ini, Anda tidak hanya menjadi lebih damai, tetapi juga lebih menarik. Orang-orang akan melihat Anda sebagai seseorang yang kuat dan dewasa, seseorang yang layak untuk dikejar. Nomor 4, bersikap misterius. Dalam dunia yang sering kali terlalu terbuka dan transparan, ada kekuatan yang luar biasa dalam menyimpan sebagian dari diri Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa kontrol atas diri juga berarti memilih dengan bijak apa yang ingin Anda bagikan kepada dunia. Seneca pernah berkata, kadang-kadang lebih bijaksana untuk mendengar daripada berbicara. Dalam keheningan, kita menemukan kekuatan sejati. Bersikap misterius bukan berarti menjadi dingin atau tertutup, melainkan membangun batasan yang sehat tentang apa yang Anda ungkapkan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tidak terlalu banyak bicara tentang dirinya, tetapi justru membuat Anda ingin tahu lebih banyak? Orang seperti ini memancarkan daya tarik yang unik. Mereka tidak mengungkapkan semua kartu mereka, sehingga setiap interaksi dengan mereka terasa seperti menggali lapisan demi lapisan. Saya belajar tentang kekuatan misteri ini ketika seorang mentor saya menunjukkan cara dia berinteraksi dengan orang lain. Dia selalu ramah dan sopan, tetapi jarang membahas kehidupan pribadinya secara mendalam. Dia berbicara secukupnya dan mendengarkan lebih banyak.
Akibatnya, banyak orang, termasuk saya, merasa penasaran dan ingin mengenalnya lebih jauh. Bersikap misterius memberikan ruang bagi orang lain untuk memproyeksikan rasa ingin tahu mereka kepada Anda. Ini juga memungkinkan Anda untuk membangun hubungan yang lebih bermakna karena orang akan menghargai setiap bagian dari diri Anda yang Anda pilih untuk bagikan. Namun penting untuk menyeimbangkan misteri dengan kehangatan. Jika Anda terlalu tertutup, Anda bisa dianggap sombong atau tidak peduli. Kuncinya adalah bersikap terbuka pada momen yang tepat, tetapi tidak memberikan segalanya sekaligus. Dalam hubungan pribadi, ini bisa berarti tidak selalu langsung merespons pesan, memberi ruang bagi pasangan Anda untuk merindukan kehadiran Anda, atau menjaga detail tertentu sebagai kejutan di masa depan. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya menjaga pikiran kita tetap tenang dan tidak terlalu mudah berbagi perasaan atau rencana yang belum matang. Dalam praktiknya, ini berarti Anda harus berpikir sebelum berbicara. Sebuah rencana besar, misalnya, sebaiknya dirahasiakan hingga Anda benar-benar siap untuk mengungkapkannya. Dengan begitu, Anda tidak hanya melindungi diri dari kegagalan yang terlihat, tetapi juga menciptakan rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Dalam pekerjaan saya pernah mempraktikkan ini dengan sengaja tidak langsung mengungkapkan ide-ide saya dalam sebuah rapat. Sebaliknya, saya mendengarkan semua pendapat terlebih dahulu dan memilih momen yang tepat untuk berbicara. Ketika saya akhirnya menyampaikan ide saya, perhatian orang-orang langsung tertuju pada saya. Sikap ini membuat mereka menganggap saya sebagai seseorang yang bijaksana dan penuh perhitungan. Praktikan misteri dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terburu-buru untuk membagikan semua cerita Anda. Pilih dengan bijak apa yang ingin Anda ungkapkan, kapan, dan kepada siapa. Dengan menjadi sedikit misterius, Anda tidak hanya menarik perhatian orang lain, tetapi juga membangun aura yang memikat. Orang-orang akan mengejar Anda karena mereka merasa ada sesuatu yang berharga yang belum mereka ketahui tentang Anda. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Nomor 5, tingkatkan nilai diri Anda. Orang akan mengejar Anda ketika mereka melihat bahwa Anda memiliki sesuatu yang bernilai. Dalam filosofi Stoik, meningkatkan nilai diri berarti memperbaiki karakter, keterampilan, dan kualitas Anda, sehingga Anda menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Epictetus berkata, jangan pernah berhenti memperbaiki diri sendiri. Orang yang berhenti belajar telah kehilangan kebebasan sejatinya. Nilai diri tidak hanya berasal dari penampilan atau kekayaan materi, tetapi juga dari apa yang Anda tawarkan kepada dunia. Saya belajar pelajaran ini ketika menyadari bahwa saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Daripada fokus pada kekuatan saya terjebak dalam kecemasan tentang apa yang saya anggap sebagai kekurangan. Namun ketika saya mulai berinvestasi pada pengembangan diri, semuanya berubah. Saya mulai membaca buku yang memperluas wawasan saya, mengikuti kursus untuk meningkatkan keterampilan profesional, dan berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh saya. Seiring waktu, rasa percaya diri saya tumbuh. Orang-orang di sekitar saya mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka sering berkata, kamu terlihat lebih bersemangat dan percaya diri akhir-akhir ini. Meningkatkan nilai diri Anda berarti menunjukkan kepada dunia bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara. Pendidikan dan pengembangan diri adalah langkah pertama. Jangan pernah berhenti belajar. Entah itu membaca buku, mengikuti seminar, atau belajar keterampilan baru, semua ini akan menambah nilai Anda. Pengetahuan dan keahlian yang Anda miliki akan membuat Anda lebih menarik bagi orang lain. Selain itu, kesehatan fisik dan mental sangat penting. Menjaga tubuh Anda adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Olahraga teratur, makan sehat, dan tidur yang cukup tidak hanya membuat Anda merasa lebih baik, tetapi juga memancarkan energi positif yang menarik perhatian orang lain. Kehidupan sosial yang berkualitas juga berperan penting dalam meningkatkan nilai diri. Pilih teman dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan Anda. Orang-orang yang positif dan inspiratif akan membantu Anda berkembang, sementara lingkungan yang negatif hanya akan menarik Anda ke bawah. Kepercayaan diri adalah magnet. Orang yang percaya pada dirinya sendiri cenderung memancarkan aura yang menarik. Jika Anda merasa kurang percaya diri, mulai dengan pencapaian kecil.
Setiap keberhasilan akan menambah rasa percaya diri Anda.